pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Senang sekali saya Dayu Friska kembali menyapa Anda pagi hari ini dari Balai Kelompok Nelayan Segara Guna Batu Lumbang, Pemogan Denpasar. Kita siarkan secara langsung siaran dialog luar studio dan spesial pada hari ini Rabu 18 Mei 2022 kita akan membahas bagaimana pelestarian hutan mangrove dan juga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat nelayan. Dan dari kami menyiarkan secara langsung pada pagi hari ini adalah kawasan Tahura Ngurah Rai, di mana hutan mangrove seluas 500 hektar dari total kawasan, kalau tidak salah saya sebutkan di sini ada 1.379 hektar. Ini menjadi salah satu tempat konservasi mangrove juga, dan juga memiliki potensi-potensi ekonomi bagi masyarakat nelayan. Karena di daerah ini juga bagaimana pengembangan dari KUB Segara Guna Batu Lumbang ini mengembangkan produksi buah mangrove ini menjadi aneka varian produk, dan ini tentunya juga menjadi salah satu dampak ekonomi bagi masyarakat yang ada di seputaran wilayah kawasan hutan mangrove ini. Dan untuk membahas bagaimana pelestarian hutan mangrove dan juga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat nelayan di seputaran hutan Tahura ini, kita sudah hadir 4 orang narasumber nantinya yang akan berbincang bagaimana upaya dan juga peran serta dari masyarakat, bagaimana dukungan dari pemerintah dan juga stakeholder terkait dalam upaya pengembangan dari hutan mangrove ini. Yang pertama saya perkenalkan dulu, ada Kepala UPTD Tahura Ngurah Rai, Bapak Iketut Subandi. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Ini mic-nya bisa dipakai, Bapak. Om Swastiastu, Ibu. Sehat Pak, nggih. Sehat. Kena. Selalu. Kena. Sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Ini menjadi tanggung jawab besar juga Pak menjelang G20 ya. Siap, benar. Karena tahun ini adalah event G20. Kebetulan salah satu showcase kunjungan para kepala negara ada di kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai, di sisi timur dari lokasi ini. Di sisi timur dari lokasi ini. Baik, nanti kita akan berbincang lebih dalam lagi ya Pak Subandi ya. Siap. Selanjutnya pendengar ada dari Supervisor Senior dari Keamanan dan Humas PT Indonesia Power Bali, Power Generation Unit, ada Bapak Imade Rakayana. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Made. Om Swastiastu, selamat pagi. Ya, terima kasih atas dukungannya Pak, penuh terhadap masyarakat di sekitar Tahura niki Pak. Siap Ibu, kami menjalankan daripada kebijakan program perusahaan, semoga bisa memberi nilai tambah terhadap masyarakat di sini. Iya, nanti kita akan berbincang Pak ya, sejatinya bentuk-bentuk dukungan seperti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak ketiga dalam upaya pengembangan dari Tahura Ngurah Rai niki Pak nggih. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Baik, selanjutnya pendengar ada hadir juga di tengah-tengah kita bersama Bendesa Adat Pemogan, Bapak Ana Agung Ketut Arya Ardana. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, Rajan Semang, Temugi Kena Rayu Makasami. Ya, Setengkara, terima kasih Niki sudah membuka kita di sini Pak untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Pak nggih. Iya, dan tuan rumah kita sapa juga pada pagi hari ini ada Ketua KUB Segara Guna Batu Lumbang, Bapak Iwayan Kona Antara. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Wayan. Om Swastiastu, Rahajang Semang. Kena Pak nggih. Kena Asungkara Sami. Iya. Dan pendengar di sini juga hadir masyarakat nelayan yang tergabung dalam KUB Segara Guna Batu Lumbang, dan juga ada ibu-ibu PKK juga yang telah melakukan pengolahan terhadap aneka buah mangrove menjadi berbagai varian makanan. Kita sapa dulu, tepuk tangan dulu semua niki, bapak-bapak sareng ibu-ibu PKK. Terima kasih sudah hadir. Maleje Bos nanti bisa bertanya, menyampaikan pendapat taler kepada narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mungkin apa yang masih menjadi persoalan yang dihadapi Driki di KUB Segara Batu Lumbang, atau mungkin harapan-harapannya nanti yang perlu ditanggapi oleh pemerintah nanti bisa disampaikan, ya. Dan kita untuk mengawali pendengar untuk perbincangan kita pada pagi hari ini, di mana seperti yang saya ungkapkan di awal tadi bahwa kawasan Tahura Ngurah Rai Bali ini menjadi salah satu venue dari kegiatan G20, sehingga menjadi perhatian dari pemerintah pusat juga untuk bagaimana kita bisa memberikan citra positif di mata dunia nantinya. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi hutan mangrove saat ini yang tidak saja juga sebagai tempat konservasi tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tentu ada peran dari pemerintah khususnya dari UPTD Tahura Ngurah Rai niki Pak. Bagaimana bentuk komitmen ke depannya selaku pemerintah Driki
dalam upaya pengembangan dari konservasi hutan Tahura Ngurah Rai niki. Silakan Pak Subandi bisa dijelaskan bagaimana kondisi dari hutan mangrove kita yang ada di Pulau Bali niki, Pak Subandi. Baik, terima kasih Mbak acara. Ya. Dayu Friska, Pak. Mbak Dayu, Mbak Dayu Friska. Terima kasih atas kesempatan kita bersama hari ini. Kita bersama-sama hadir dalam sesi dialog ya, terkait dengan mangrove Tahura Ngurah Rai. Jadi kawasan hutan mangrove Tahura Ngurah Rai itu adalah kawasan konservasi mangrove dengan luas kurang lebih 1.373,5 hektar yang membentang dari Sanurkau sampai ke Tanjung Benua. Nah, ini sebenarnya dulu sejak tahun 80-90-an itu adalah sebagian besar dijadikan tambak ya, karena dulu kita belum concern dengan mangrove sehingga diekstraksi kawasan ini menjadi tambak-tambak yang dulu perkiraannya adalah lebih menguntungkan secara ekonomi, tapi secara ekologi tidak gitu. Sehingga tahun 90-an mulai khususnya dilakukan rehabilitasi kawasan ini. Sehingga sampai saat ini semua kawasan tambak dan area yang terbuka sudah dilakukan rehabilitasi terus-menerus oleh pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah pusat, dalam ini Kementerian KLHK bersama juga semua komponen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat bersama-sama gerak melakukan penanaman, restorasi dan rehabilitasi kawasan. Sehingga sejak tahun itu dilakukan restorasi kawasan sampai dengan saat ini, sehingga kondisi tutupan kawasan mangrove-nya sudah bagus, hampir 90% sudah tertutup mangrove. Itulah kondisinya sekarang sudah bagus karena masyarakat sudah mengerti bagaimana manfaat mangrove daripada untuk kehidupan sebagai penyangga kawasan Kota Denpasar dan Badung, dan juga bagaimana memberikan sesuatu nilai-nilai ekologi maupun ekonomi terhadap mangrove ini kepada masyarakat. Iya. Baik, ini lumayan luas ya Pak ya, 1.373,5 hektar. Iya, ada berapa spesies Pak mangrove yang ada di sini? Kalau spesies di sini cukup beragam mangrove kita, kurang lebih sekitar yang kita data sekitar 17 spesies kurang lebih ini, dan mungkin masih ada lagi yang baru diketahui, tapi secara umum yang banyak diketahui oleh masyarakat adalah spesies yang jadi maskot daripada mangrove di kawasan Tahura Ngurah Rai adalah spesies Soneratia alba, atau yang disebut dengan kalau bahasa Balinya pohon perapat. Perapat, Pak. Ya, ada yang satu lagi, ada jenis yang paling umum diketahui adalah jenis pohon lindur. Kalau itulah jenis-jenis yang umum diketahui oleh masyarakat. Artinya yang tadi menjadi maskotnya itu perapat dan lindur ini ya Pak ya. Iya, kalau kita lihat Pak kondisinya di sini kan secara umum sih sudah baik ya Pak ya, dari pandangan matanya kita sampah-sampah sudah mulai berkurang. Ini memang sejatinya kondisinya sudah dalam kondisi baik, atau ada musim-musim tertentu Pak nanti yang mungkin jadi persoalan baru di kawasan Tahura Ngurah Rai ini, terutama mungkin sampah kiriman yang datang dari sungai atau dari lautan luas yang masuk ke kawasan hutan mangrove ini? Iya. Kami yang dikasih tanggung jawab selaku pengelola kawasan mangrove ini, dalam ini kami di bawah pemerintah Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, kami ditugasi untuk menjaga kawasan ini. Tentunya dalam pengelolaan kawasan ini tidak sedikit masalah yang harus kita selesaikan. Tadi yang saya katakan tadi, salah satunya adalah bagaimana kita upaya merehabilitasi kawasan, menjaga perlindungan kawasan supaya tidak lagi ada masyarakat yang berani melakukan penebangan mangrove. Dan itu sudah selesai karena kita lakukan upaya-upaya penanganannya baik secara persuasif maupun secara represif. Dan sekarang kita lakukan penyadaran kepada masyarakat, dan memang masyarakat sudah concern dengan mangrove ini. Cuma masalah masih tetap ada, khususnya yang tantangan yang berat bagi kami adalah masalah sampah di kawasan mangrove. Karena muara-muara sungai perkotaan Denpasar maupun Badung itu bermuara di Teluk Benua ini yang notabene adalah kawasan mangrove. Sampah-sampahnya numpuk di sini gitu. Tetapi kita
tidak berkecil hati, tetap kita berupaya melakukan upaya-upaya pembersihan sampah. Kita bahu-membahu dengan masyarakat, kelompok masyarakat nelayan. Ini kebetulan kami punya masyarakat nelayan binaan Tahura Ngurah Rai, kurang lebih ada sekitar yang aktif sekitar 10 kelompok nelayan, tetapi yang super aktif itu adalah kelompoknya Bapak Wayan Kono, yaitu ya? Segara Guna Batu Lumbang di lokasi ini. Ini aktif sekali, kita terus-menerus lakukan upaya-upaya pembersihan, begitu juga kepada dengan masyarakat lain juga. Iya, baik, terima kasih Pak Subandi. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Sejatinya masih banyak pertanyaan ya Pak ya, apalagi sekarang kita akan menyambut G20. Sejauh ini bagaimana persiapan dari UPTD juga untuk menyambut nanti G20, dan sejauh ini apa yang sudah dilakukan. Tapi nanti dijawab ya Pak Subandi ya. Sebelum break kita bertanya satu dulu nih kepada tuan rumah dulu Niki, yang selaku Bendesa Adat Pemogan Bapak Ana Agung Ketut Arya Ardana. Niki kan selain dari pemerintah, bagaimana peran desa di sini juga sangat penting ya Pak ya, terutama untuk menjaga keberlangsungan dari mangrove ini. Karena kita lihat pembangunan juga semakin banyak. Selain itu juga tadi ada penebangan pohon mangrove yang juga menjadi atensi dari pemerintah. Dari desa adat, bagaimana Pak bentuk komitmen yang dilakukan selama ini dalam upaya menjaga konservasi hutan mangrove di Tahura Ngurah Rai niki? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada Tiang. Sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah ada atensinya kepada kelompok nelayan Segara Guna Batu Lumbang dengan diadakannya acara dialog seperti ini, dan ini juga tentunya memberikan dampak positif kepada masyarakat mengenai keberadaan hutan mangrove. Nah, untuk bicara masalah desa adat, nah saya sebagai Bendesa Desa Adat Pemogan, secara spesifik ini di awik-awik ataupun perarem itu di desa adat tidak ada khusus membicarakan masalah perlindungan hutan. Ya, jadi tidak ada awik-awik masalah perlindungan hutan, dalam hal ini hutan mangrove. Tapi di dalam awik-awik Desa Adat Pemogan pastinya mendasari awik-awik itu adalah filosofi Trihita Karana, yang mana dalam Trihita Karana itu ada Tata Sukerta Pelemahan. Nah, di sini implementasi pelemahan dalam Trihita Karana ini mencangkup wilayah atau wewidangan yang ada di Desa Adat Pemogan, termasuk lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah di hutan mangrove. Perlu juga saya sampaikan di Perda nomor 4 2019 tentang desa adat. Nah, yang mana kita ketahui visi misi Bapak Gubernur kita, Bapak Wayan Koster, tentang Nangun Satkerti Loka Bali, yang mana Satkerti ini salah satunya adalah Wana Kerti. Di sana yang artinya di Wana Kerti ini adalah melindungi tumbuh-tumbuhan ataupun yang lebih spesifik lagi hutan, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk permasalahan yang ada ataupun awik-awik di Desa Adat Pemogan. Oke, artinya memang secara khusus yang membahas tentang kawasan hutan mangrove ini tidak ada nih Pak nih dalam awik-awik dan perarem. Lalu selama ini Pak, apa yang masih menjadi tantangan dari desa adat Pak untuk menjaga keberlangsungan dari hutan mangrove niki? Karena kan di satu sisi selain juga menjaga alam, ini juga menjadi paru-parunya Bali Pak, hutan mangrove niki. Ya, benar sekali, Bu Dayu. Ya, jadi hutan mangrove yang ada di kawasan ini, di kawasan yang termasuk kawasan Desa Adat Pemogan ini, bagaimanapun juga ini menjadi paru-paru Kota Denpasar, ya, dalam segi iklim yang ada di Kota Denpasar. Tapi hutan mangrove ini juga menjadikan ekologi binatang ataupun hewan yang ada di lingkungan hutan mangrove ini. Jadi keberadaan hutan mangrove ini tidak terlepas juga dari kedisiplinan masyarakat yang ada di hulu. Seperti yang kita ketahui,
bahwa di sini adalah muara yang mana hulunya adalah aliran sungai yang ada di sebelah utara. Nah, ini kedisiplinan masyarakat terhadap pembuangan sampah terutama ke sungai. Nah, untuk sampah ini baru di Desa Adat Pemogan ada Perarem yang mengatur masalah masyarakat untuk tertib membuang sampah. Iya, jadi pengelolaan sampah dari sumber artinya Pak ya. Jadi untuk sampah kita sudah ada peraremnya. Jadi masyarakat diharapkan untuk disiplin ya. Dengan dibangunnya juga TPS 3R di Desa Adat Pemogan. Jadi diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah ke sungai, sehingga bagaimanapun juga hutan mangrove yang ada di sini bisa lestari. Iya. Itu. Baik, terima kasih Pak Ngurah, sudah ada kesepakatan artinya di sini ya, bagaimana menjadi persoalan tadi Pak Subandi menjelaskan adalah persoalan sampah terutama pada musim-musim tertentu ini menjadi kendala yang dihadapi di kawasan Taurang Ngurah Rai, tetapi dari Desa Adat Pemogan khususnya Pak ya sudah ada perarem khusus mengenai aturan terkait pelarangan pengelolaan sampah dari sumber. Ya, kita ada dua narasumber lagi, ada Pak Kone dan juga ada Pak Made Rakayana, nanti selaku juga pihak ketiga yang turut juga mendukung bagaimana upaya pengembangan dari konservasi hutan mangrove ini, tapi kita akan berbincang nanti setelah jeda yang satu ini dulu. Beli pot baru lagi nih Zal. Iya Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih. Hobi ya kamu nanam pohon? Iya Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya. Masa sih? Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah. Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu Zal. Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat. Hehe, makasih ya Zal. Aku ambil ini ya. Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan. Yuk, udah ada panggilan tuh. Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong. Ribet kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan? Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin. GP. Nanti juga ada petugasnya kok. Jangan lari, tungguin. Aduh, sakit. Kenapa kamu? Kepleset. Siapa sih nih yang buang kulit pisang? Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan. Tapi kan udah kamu buang di tongnya. Gini loh Nona Manis, sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan, buang sampah sembarangan. Nyadar gak? Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Ya, pendengar masih dalam dialog luar studio, kita masih berbincang bagaimana upaya pelestarian hutan mangrove dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat nelayan dari Balai Kelompok Nelayan Segara Guna Batu Lumbang Pemogan Denpasar. Di sesi satu tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Ketut Subandi selaku Ketua UPTD Tahurang Ngurah Rai, dan juga ada Bapak Ana Agung Ketut Arya Ardana selaku Bendesa Adat Pemogan. Dan sesi kedua ini saya akan berbincang mengenai bagaimana sejatinya peran dari KUB Segara Guna Batu Lumbang dalam upaya memanfaatkan buah mangrove menjadi berbagai aneka produk yang bernilai ekonomis, dan juga bagaimana bentuk dari KUB Segara Guna Batu Lumbang ini dalam komitmennya untuk menjaga wilayah Tahurang Ngurah Rai sebagai salah satu wilayah konservasi mangrove. Kita ke Pak Wayan Kone Antara selaku Ketua KUB Segara Guna Batu Lumbang. Pak Wayan, kita berjumpa lagi Pak Wayan, sudah banyak sekali kiprahnya tadi, bahkan sudah diajungi jempol nih Pak oleh pemerintah dalam konsistensinya menjaga konservasi mangrove nih Pak Kone. Iya, terima kasih Bu Dayu. Dalam kesempatan ini kami mewakili Kramo Nelayan Segara Guna Batu Lumbang tentu sangat berbahagia dan selalu komit
dan berterima kasih dengan semua pihak, baik itu dari masyarakat, dinas dari tingkat yang terendah sampai pusat. Nah, tentu ini yang menjadi harapan kami selalu koordinasi, karena mangrove ini adalah suatu alam yang diberikan kepada kita yang mesti kita jaga bersama. Karena fungsi daripada mangrove ini luar biasa, 10 kali lipat daripada hutan yang ada di daratan. Gimana nih Pak? Selain sangat bermanfaat bagi kami masyarakat nelayan, tentu manfaat yang lain itu bagi hutan mangrove ini luar biasa. Selain menjaga garis pantai, ekosistem pantai yang berkaitan dengan sumber daya perikanan, nah itu sangat luar biasa. Kalau ini lestari, tentu ikan itu sangat mendekat ke hutan bakau, dan kita masyarakat nelayan tidak jauh lagi untuk menangkap ikan dengan biaya operasional yang sangat minim. Nah, tentu akan menambah nilai produksi di sana. Maka dengan demikian kami komitmen dan menjadi visi dan misi kami di kelompok nelayan untuk menjaga, merawat dan selalu merawat hutan bakau ini, karena dengan merawat ini kami juga bisa melestarikan sumber daya perikanan. Nah, itu yang menjadi visi dan misi kami, sehingga kami tidak putus asa dengan terpaan sampah yang terus turun dari sungai Tukat Mati dan Tukat Badung yang bermuara di sini. Nah, itu memang menjadi masalah yang dari tahun ke tahun yang kami alami di saat musim penghujan. Tetapi kami selalu optimis dan berupaya kerjasama dengan pihak semua, baik itu pemerintah maupun masyarakat, bagaimana kita bisa dengan bersama-sama untuk melaksanakan penanganan sampah yang tumpah ke mangrove ini, sehingga bisa mangrove yang kita miliki itu bisa lestari. Baik Pak, tadi ada satu hal yang mungkin menjadi atensi kita bersama adalah persoalan sampah. Tapi di sini kita lihat mungkin sekarang karena kondisi airnya juga lagi pasang ya Pak ya, sudah tidak ada nampak di pinggir-pinggir ini ada sampah. Ini memang kondisinya begini atau seperti apa Pak? Apakah ada petugas khusus yang disiapkan oleh KUB Segara Guna Batu-Lumbang niki untuk menjaga kebersihan di seputaran kawasan Tahura niki, atau bagaimana upaya-upaya yang dilakukan selama niki? Kita dari awal komitmen diberikan rekomendasi untuk tempat pertemuan Bali Nelayan ini dari Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan menjaga, merawat dan melestarikan hutan bakau seluas 1 kilo keliling. Nah, itu komitmen kami laksanakan. Selain menjadi visi dan misi, komitmen kami dengan pemerintah itu kami jalankan. Kami menugaskan anggota kami 6 orang untuk membersihkan sampah yang ada di hutan mangrove dari tahun 2007. 6 orang ya Pak ya? 6 orang berlanjut di tahun 2020 kita menambah menjadi 12 orang. 12 orang. Dan tahun kemarin kami tambah lagi 6 menjadi sekarang 18 orang. Sehingga dalam 1 minggu kami dapatkan sampah 3 ton. 3 ton seminggu. Maka dengan demikian sekarang memang betul-betul kelihatan bakau yang ada di depan kita ini sangat bersih. Yang dulunya sampah ini sulit kita bersihkan seperti saat ini. Nah itu sampai berapa kilo masuk ke dalam itu sudah kami laksanakan pembersihannya. Berarti sekarang kalau bersih-bersih jarang dapat sampah begitu ya Pak ya? Kemungkinan nanti di bulan-bulan berikutnya akan kita kesulitan mendapatkan sampah. Nah itu menjadi harapan kita. Bukannya sampah sulit kita dapatkan berarti kita gagal. Ini adalah suatu keberhasilan bagi saya.
Iya, baik, luar biasa sekali upaya yang sudah dilakukan ya Pak ya. Bahkan ada 18 orang per hari ya Pak ya yang bertugas melakukan sisir sampah di area hutan iki. Ya, di satu sisi Pak, selain mungkin memang keberhasilan dari KUB Segara Batu Lumbang ini untuk melakukan pembersihan di kawasan hutan Tauran iki, ada juga kita lihat di depan kita niki beraneka macam produk yang ditampilkan Pak. Ini juga menjadi salah satu kreativitas inovasi yang dilakukan oleh KUB Segara Batu Lumbang dengan memanfaatkan buah mangrove Pak nggih? Nggih, dapat kami ceritakan di sini. Kebetulan kita kena dampak COVID-19. Ya. Tentu ekonomi yang bisa kita gerakkan, kita bisa hidup yang dulunya dari pariwisata, tentu kami bersyukur jadi masyarakat nelayan ada potensi lain yang bisa kami laksanakan di saat COVID ini. Ini inisiatif dari kelompok nelayan atau memang ada pembinaan sebelumnya atau bagaimana nih Pak ceritanya bisa muncul ide untuk mengolah buah mangrove niki? Awalnya kami dari kelompok nelayan yang punya ide karena dampak COVID tentu ibu-ibu kami yang bekerja di pariwisata mengalami PHK. Sehingga mereka agak sedikit depresi dengan perkembangan yang di saat COVID ini. Sehingga kami dengan pembina baik itu dari kehutanan atau dari UPTD Tahura Ngurah Rai maupun pendamping kami selaku Bapak Angkat Indonesia Power, kami diskusi, kami bentuk ibu-ibu kami ini dan kami beri pelatihan untuk mengolah yang namanya buah mangrove itu sendiri. Nah, dengan antusias mereka mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan sehingga mampu dalam waktu sesingkat mungkin mampu memproduksi olahan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, tentu dari aneka olahan itu juga petunjuk dari UPTD Tahura Ngurah Rai yang memiliki kawasan dan beliau sangat concern juga membina dan memberikan pelatihan kepada baik nelayan maupun kepada ibu-ibu kami selaku pengolah buah mangrove. Luar biasa sekali nih Pak, banyak produk bisa disebutkan mungkin secara singkat apa aja hasil-hasil olahan yang sudah bisa diolah nih Pak oleh masyarakat kita. Yang pertama itu adalah sirup mangrove. Itu bahannya dari buah pidade. Yang bahasa Latinnya Sonaracia casolaris. Terus ada yang stick mangrove, yaitu dari buah lindur yang tadi disampaikan oleh Pak Ketut Subandi, yang bahasa Latinnya Bruguera. Terus juga ada kopi mangrove. Kopi. Mungkin ada kopi itu bukan dari kopi ya Pak ya, artinya kopi dari mangrove begitu. Iya, kopi dari mangrove. Rasanya kopi juga Pak. Rasanya mirip, tetapi khasiatnya lebih. Gitu. Ini kita penasaran ya kopi mangrove begitu ya. Karena Pak ya? Kita pakai nama kopi mangrove, tentu kita juga menyampurnya sedikit kopi. Tetapi lebih banyak mangrove-nya. Ada campuran dengan kopinya. Baik. Nah itu rasanya mirip, tetapi mempunyai khasiat yang lebih di sana. Nah tentu kalau Ibu Dayu ingin bertanya masalah khasiat, nih di sebelahnya ada ibu-ibu kami yang tentunya lebih ahli tentang khasiat. Terus yang selanjutnya ada juga teh jeruju atau loloh jeruju. Nah itu sejenis obat herbal dan juga kita bisa konsumsi, itu bisa menyembuhkan diabetes, penyakit diabetes dan juga kanker ya, untuk kesehatan. Baik. Nah, sejenis itu dan aneka olahan lain lagi yang juga bisa kita buat dari ibu-ibu kita, baik itu dodol, kik, dan juga berapa jenis daripada jajanan yang bisa diolah. Baik, terima kasih Pak Kono, luar biasa sekali ya Pak ya, banyak sekali. Seandainya memang semua kelompok usaha bersama bisa melakukan hal seperti ini, aneka sejahteranya ya masyarakat ya. Baik, sebelum ke Pak Made Rakayana, saya konfirmasi dulu nih ke Pak Subandi. Pak Subandi, tadi
banyak juga upayanya nih Ki ya Pak ya. Kalau seandainya semua di kawasan Tahura Ngurah Rai ini Ki ada 10 kelompok kalau tidak salah ya Pak ya, bisa seoptimal dari KUB Segaraguna, bagus nih Ki Pak ke depannya. Bagaimana nih Ki Pak upaya yang mungkin sudah dilakukan, bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan seperti NAPI, dan mungkin kalau produk sudah kita lihat pengemasannya juga bagus ya Pak ya. Apakah ini juga disupport juga oleh UPTD dalam hal pemasaran juga nih Ki Pak seperti NAPI? Baik, terima kasih Bu Ayu. Tapi pertama saya ada yang perlu sampaikan dulu terkait dengan kawasan hutan konservasi ini, bahwa hutan kawasan konservasi ini adalah kawasan yang sangat kalau paling sakral lah di antara kawasan hutan lainnya gitu ya. Tetapi bukan berarti hutan itu tidak bisa dimanfaatkan. Jadi hutan itu bermanfaat secara ekologi, juga bermanfaat untuk masyarakat. Sebagaimana juga kami selaku pengelola kawasan Tahura, tentunya kita berpegang kepada visi misinya Bapak Gubernur Bali, Tanggung Satkertio Loka Bali melalui pembangunan semesta berencana menuju era baru. Nah, dulu memang kawasan konservasi ini sangat prospektif sekali, terjaga sekali, karena kita amankan dulu, belum bisa dimanfaatkan. Kita restorasi dulu. Masih restorasi. Nah, sekarang ketika sudah bagus, sebagaimana visi Pak Gubernur Bali juga, bagaimana hutan itu secara warna kertinya bermanfaat secara ekologi, spiritualnya juga tinggi sekali di sini. Di sini ada ada sekitar 24 pura tersebar dalam kawasan sini, sangat sakral. Dan juga bagaimana juga hutan ini akan memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Tentunya kami membangun upaya-upaya itu, tetapi tidak hanya upaya untuk memanfaatkan, tapi kami secara pemerintah tentunya harus memikirkan legal formalnya, legal formalnya. Jadi terkait dengan keberadaan Pak Kone dengan kawan-kawan kelompok nelayan yang lainnya juga, tentunya kami harus payung hukum mereka. Ya, payung hukum menempati kawasan. Dan sekarang juga terkait dengan pemanfaatan hutan yang kaitan dengan judul pertemuan kita hari ini, bagaimana hutan juga bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi hutan mangrove ini bermanfaat secara ekologi, bagaimana juga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itulah yang kami dorong. Sudah kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Kita bina kelompok-kelompok nelayan yang tersebar ada di mangrove Tahura Ngurah Rai, ada kurang lebih yang masih terdata dari kami baru sekitar 10, nanti yang aktif salah satunya adalah Pak Kone di sini. Jadi hutan ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kami mengkaji peraturan. Kita juga harus bergerak, tidak hanya asal memanfaatkan, tidak boleh juga begitu, karena di kawasan konservasi memanfaatkan kawasan ini, nilai-nilai yang dapat dimanfaatkan adalah nilai jasa hutannya dan juga nilai hasil hutan bukan kayunya. Hasil hutan bukan kayunya, dia adalah yang berupa buah-buahnya bisa dimanfaatkan. Artinya ada aturan-aturan tertentu yang harus dilihat juga oleh masyarakat ya Pak ya, nggak asal memanfaatkan semuanya begitu Pak. Tidak boleh sembarangan. Di sini kawasan konservasi semuanya sifatnya terbatas, bisa dimanfaatkan dengan terbatas. Begitu juga memanfaatkan hasil bukan kayunya, namanya HHBK. Nah, di buah-buah mangrove ini adalah potensi untuk bisa dimanfaatkan, tapi dengan jumlah yang terbatas. Supaya maksudnya apa adalah agar tetap lestari kawasan ini. Nanti kalau diambil sebanyak-banyaknya kan nanti punah lagi ya, gitu. Punah lagi ya Pak ya. Terus upaya-upaya kami terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, Pak Wayan Kone tadi, kami lakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Kami melatih mereka. Kami lakukan pelatihan konservasi. Tentu kami punya mitra kerjasama ini. Ini sebelah saya dari PT Indonesia Power yang mensupport juga. Bapak angkat katanya tadi ya. Saya jadikan Bapak angkat karena mereka adalah mitra kerjasama Tahura. Jadi saya jadikan Bapak angkat untuk mengawal kelompok nelayan Segaraguna Batu Lumbang untuk meningkatkan sejahteraannya. Salah satunya adalah memanfaatkan hasil hutan bukan kayunya dengan mengolah buah-buah mangrove. Seperti yang tadi dijelaskan. Kami latih, pertama adalah melatih mereka ke dalam ikut mengelola kawasan konservasi. Kami melatih mereka dalam perlindungan kawasan hutannya, kami latih mereka dalam rehabilitasi kawasannya, kami latih juga untuk kepemanfaatannya. Itu tadi kami datangkan pelatih di sini, kami latih dengan semua anggota di balai ini dengan tahap pertama bapak-bapaknya dulu, selanjutnya baru ibu-ibunya berkembang. Kami latih disupport oleh PT Indonesia Power dan Astung Kare.
Astungkare ada titik terang gitu, artinya bagus gitu ya. Dan ibu-ibunya terutama Ada semangat potensi sekali. ya, Pak ya. Baik, Potensi nanti kita juga berikan kesempatan ibu-ibunya ke semangat ibu-ibunya. sekali. Karena mereka semangat, saya selaku pengelola tambah semangat juga gitu. Jadi tambah semangat, tambah semangat. Jadi kita usahakan itulah upaya-upaya untuk bagaimana hutan itu bermanfaat secara ekologi, juga bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Baik. Upaya-upaya itu nanti akan hal-hal lain juga akan kami lakukan lagi, upaya-upaya pengembangan peningkatan kesejahteraan mereka. Mungkin ke depan mereka bisa memanfaatkan nilai jasa lainnya berupa pengembangan wisata alam. Iya, Ya. baik. Iya, Tapi ini ditunggu juga nih Pak gebrakannya, Pak ya. Tunggu, tapi tetap harus mengikuti aturan konservasi. Iya, baik. Terima kasih Pak Subandi. Kita ke Pak Made Rakayana. Selaku Bapak angkat Riki Pak. Nampaknya banyak sekali peranan yang sudah dilakukan, apalagi dalam upaya untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat di sini. Bisa dijelaskan Pak Rakayana bagaimana sejatinya peran serta dari PT Indonesia Power Bali di sini dalam pengembangan maupun dalam pemanfaatan juga di kawasan Tahura Ngurah Rai. Terima kasih Bu Dayu atas waktunya. Kami dari PT Indonesia Power Bali Power Generation Unit mungkin perlu kami sampaikan bahwa kami PT Indonesia Power Bali PGU ini adalah anak perusahaan dari PT PLN Persero. Yeah. Dan kami diberi tugas untuk mengelola unit pembangkit listrik yang ada di Bali. Jadi kami adalah sebagai penyedia energi listrik yang ada di Pulau Bali. Nah, sebagai salah satu kebijakan daripada perusahaan, jadi kami mempunyai kebijakan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Nah, salah satu implementasi daripada kebijakan tersebut adalah turut serta berkolaborasi untuk mendukung kondisi lingkungan yang ada di sekitar perusahaan kami, juga tentunya ikut juga bergabung untuk membantu meningkatkan sumber daya masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Dan kebetulan juga dari KUB Segaraguna Batu Lumbang ini adalah berada di ring 1 perusahaan kami. Jadi melalui kebijakan TJSL yang saya sampaikan tadi, melalui program-program CSR perusahaan kami mendukung untuk melestarikan kondisi lingkungan hutan mangrove yang ada di KUB Segara Batu Lumbang ini. Tentunya melalui arahan dan koordinasi kami dengan UPTD Tahura sebagai pengelola kawasan dan dari pimpinan masyarakat serta ketua kelompok yang ada di sini. Nah, upaya-upaya ini kami lakukan sebagai peran serta perusahaan di dalam melakukan mendukung sumber daya yang ada di sekitar perusahaan, baik dari sisi lingkungannya, sosialnya maupun ekonomi kemasyarakatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik, semoga nanti secara berkesinambungan nih ya Pak, ke depannya terus bisa dilakukan oleh PT Indonesia Power nih Pak. Betul Ibu. Jadi di dalam pelaksanaan program pendampingan kami melakukan roadmap, di mana kurun waktu roadmap pendampingan yang kami lakukan itu kurang lebih 5 tahun. Jadi di dalam setiap tahun itu nanti kami tuangkan dalam bentuk renja atau rencana kerja. Tentunya di dalam penyusunan renja tersebut kami pasti berkoordinasi dengan instansi terkait maupun stakeholder terkait dengan pengembangan program di kelompok binaan. Nah, ini tujuannya agar program-program yang kita kembangkan di kelompok binaan bisa selaras dengan baik kebijakan pemerintah maupun kebijakan masyarakat setempat. Nah, dalam kurun waktu pendampingan kami yang kami rencanakan dalam jangka waktu 5 tahun, diharapkan di tahun kelima kelompok yang kami lakukan pendampingan itu sudah bisa memasuki era kemandirian. Jadi upaya-upaya itu yang kami lakukan sehingga kemandirian kelompok bisa nanti terjamin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made, luar biasa sekali bagaimana dukungan dari pihak ketiga ya selaku pendamping di sini bagi masyarakat kita. Ada 5 tahun nanti target untuk bisa menjadikan binaannya bisa menjadi masyarakat yang sudah mandiri begitu ya Pak ya. Baik niki wenten ibu-ibu sama bapak-bapak yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini atau ingin menyampaikan pendapatnya, silakan. 2 orang penanya Niki, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya atau tadi dari
Ketua Kelompok PKK mungkin nggih. Silakan disebut nama dulu Ibu. Nggih. Nggih, terima kasih atas waktunya Bu Dayu. Perkenalkan dumun nggih, nama Tiang Made Astini, Tiang sebagai Ketua Kelompok Poklasar Mina Lestari Batu Lumbang, yaitu kelompok pengolah dan pemasar di sini. Mungkin Tiang di sini lebih mungkin menyampaikan kendala mungkin nggih. Karena kan kami di sini ini sebagai pengolah buah mangrove dan buah mangrove itu sendiri jenisnya dia musiman dan kendalanya Ibu di sini mungkin pas lagi musim aja kami bisa mengolah buah mangrove itu sendiri, sedangkan pas tidak musim itu kami tidak bisa mengolah buah mangrove itu sendiri. Seperti sekarang karena mungkin belum musim buah pidadenya itu, jadi kami tidak bisa belum bisa mengolah olahan seperti sirup dan selai itu sendiri. Jadi mungkin Tiang cuman berharap sekali mungkin ke depannya mungkin gimana caranya mungkin kalau bisa mungkin kalau dalam penanaman mangrove itu lebih diperbanyak mungkin jenis yang Sonerasia cassiolarisnya mungkin karena di sini kan ikon kita di sini adalah sirup itu sendiri. Kalau mungkin kalau Bruguera itu masih bisa didapatkan, kalau jenis stik itu masih ada, setiap hari itu masih ada. Cuman yang jadi kendalanya cuman Sonerasia cassiolaris aja. Mungkin saya sedikit bertanya mungkin kepada Bapak Ketut Subandi, apakah boleh mungkin bapak-bapak di sini mungkin mengambil buah yang di dekatnya tower itu Pak mungkin, karena seperti kemarin kan kita kayak rebutan gitu sama balai PPI-nya, mereka kan butuhnya untuk pembibitan, sedangkan kita memerlukan mahkota dari tanaman tersebut begitu. Sekian Pak Ketut. Mohon dijawab mungkin. Iya, terima kasih Ibu Ibu Made. Satu lagi bisa Wentan yang ingin bertanya? Satu penanya lagi dari bapak-bapaknya Niki. Ada yang ingin bertanya? Wentan maleh? Satu penanya lagi. Mumpung ada semua Niki. Inggih, deres silakan. Nggih bisa dipakai Nika. Selamat pagi. Nama Tiang Wayan Pasa dari nelayan. Dia mau menanyakan mungkin ke Pak Ketut Subandi nggih. Untuk bisa nggak dikoordinasikan dengan PU di atas nggih untuk sampahnya nih biar terus terjaring nih sampahnya, biar kita itu di bawah sebagai nelayan sedikit menampung sampah di bawah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bisa nggak dikoordinasikan dengan PU untuk yang menggunakan fasilitas rekreasi di bendungan di atas agar dibuatkan suatu peraturan agar sampahnya itu tidak dibuang sembarangan gitu. Dan nike sih bagi saya yang kendalanya di bawah nanti. Sukses semua nggih. Nggih, matur suksema Pak Pasa. Niki ada 2 pertanyaan semuanya ke Pak Subandi niki Pak. Silakan ditanggapi niki. Ada Bu Made tadi terkait apa boleh katanya nanti bapak-bapaknya ngambil buah niki sampai ke wilayah tower gitu ya, dan juga tadi persoalan sampah. Silakan Pak Subandi ditanggapi. Baik Bu Ayu, terima kasih ibu-ibunya nih, Ibu PKK pengolah mangrove ini semangat sekali. Saya bahagia dan senang sekali melihat mereka semangatnya bukan main. Tentunya setelah mengerti mereka manfaat dari ekonomi daripada hutan mangrove ini ya. Jadi mereka sudah buktikan apa yang kami latih, sudah mereka bisa, bahkan sekarang masalah lagi. Masalahnya adalah produksinya sudah ada, tetapi masalah keterbatasan jumlah buah. Bahan bakunya ya Pak ya. Bahan baku sekarangnya gitu. Karena luas kami tahurannya hanya 1.373 hektar. Atau mungkin bisa diperluas nggak Pak?
karena ya nanti kita bisa perluas dengan cara penanaman lagi, pola penanaman. Nah, itu ya. Jadi memang yang ada ini dimanfaatkan untuk buah mereka. Memang setelah produksinya banyak, bahkan laporan dari Pak Ketua, Pak Koni ini kadang-kadang tamu banyak ini bahkan sampai kewalahan sekarang, kewalahan menjualnya ya, kekurangan buah. Nah, terkait dengan keberadaan buah ini memang Ibu Ayu memang mangrove ini berbuah musiman gitu ya, jenis-jenis tertentu pada musim ini, seperti yang dijelaskan Ibu Ketua PKK tadi bahwa kekurangan buah mangrove. Ya, memang jalan keluarnya adalah satu, kita akan memperkaya kawasan ini dengan menanam lagi, makanya usaha penanaman harus terus menerus, seperti sudah yang dilatih kemarin oleh Bu Yeni, pelatih kita. Apa produk yang akan kita hasilkan, itu yang kita usahakan tanam, yang dilakukan oleh para kelompok nelayannya, bapak-bapaknya ini. Kita harapkan ada penanaman mangrove jenis Soneratia cauliflores tadi, yang dimanfaatkan buahnya. Nanti di mana area-area yang kosong di sana kita tanam. Memang jenis ini agak sulit pembibitannya, ada prosesnya panjang, ya itu agak rumit bagi bapak-bapaknya membuat bibit ini. Tapi nanti akan kita latih terus, ruang-ruangnya kita tanam lagi. Mungkin ke depan kalaupun memang sudah nggak bisa lagi, tentunya saya selaku pemerintah kan punya link se-Indonesia nanti. Nanti siapa tahu nanti saya bisa, kalau di sini kekurangan bahan baku, kita bisa linkkan dengan pengolahan mangrove di wilayah lain juga nanti buah-buahnya. Nanti program itu nanti tentunya di dalam maksimalkan dulu yang ada di sini ya Pak ya. Di sini. Jadi untuk terkait dengan pengambilan buah sampai di sana, memang saat ini kebetulan kita sebagai tempat showcase atau G20 ini, kemudian Pak Presiden meminta agar dibuatkan persemaian dengan mencetak bibit 10 juta bibit. Itu di sebelah timur itu. Sehingga dari rekan kami dari UPT Pusat Kementerian KLHK sedang mau mencetak bibit ini. Sehingga butuh buah juga. Butuh buah yang banyak juga untuk membuat produksi bibit. Nah, kemudian bersamaan ini dengan ibu-ibunya. Sabar dulu ya artinya. Bersamaan. Kami harus dikejar bulan paling tidak bulan Juni September paling lambat bibit sudah harus sedia itu. Jutaan bibit itu akan disokan kepada para tamu negara nanti. Sehingga kebutuhan bibit mereka banyak juga. Tapi sabar saja. Nanti coba manfaatkan, mungkin mencari ke daerah lain lagi mungkin aksesnya bisa kami akan berikan akses ke wilayah lain. Tidak hanya di Pemogan, ada juga di Tanjung Benua. Kan kebetulan sebelah kelompok nelayan yang lain ini sudah pernah kita kumpulkan di sini. Nanti tinggal Pak Kone dengan ketua kelompok nelayan lain bisa koordinasi, bisa mereka juga saling barter mungkin ya di sana, bisa support dari bahan buahnya bakunya juga, gitu ya Pak ya. Baik. Jadi itu yang Ibu ya, jadi sabar dulu. Memang ini sangat produk ini sangat sudah diminati sekali. Iya. Terkait sampah nih Pak. Nah, terkait sampah ini yang dijelaskan oleh Pak Bendese juga sudah saya jelaskan lagi. Tantangan kita adalah sampah. Kebetulan di samping kita ada bendungan atau estuari damnya yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Penide. Di sini itu adalah muara daripada Sungai Tukad Badung. Wah, itu volume sampahnya, bukan main itu, perkotaan. Nah, memang di sana sudah dilakukan penyaringan, tetapi baru mampu menyaring yang jenis-jenis sampah yang berukuran besar, kecil-kecil, plastik sampai kecil lolos dia dengan jaring itu. Sehingga pada saat tertentu memang sudah dilakukan pemeliharaan oleh BWS untuk melakukan pemungutan sampah di danau itu, tetapi juga memang kewalahan juga karena saking volume sampahnya banyak, bahkan sampahnya tenggelam. Pada saat tertentu musim-musim hujan, pintu air ini dibuka karena menghindari dampak banjir di hulu, khususnya di Kota Denpasar dan sekitarnya. Sehingga sampahnya ke mangrove ini yang menanggungnya ya ini rekan-rekan kami kelompok nelayan Segara Guna Batulombang di hadapan ini gitu. Nah, memang sudah usaha-usaha itu sudah kita lakukan, seperti yang dikatakan tadi, mengingatkan BWS sudah kita lakukan baik secara lisan maupun secara tertulis. Tapi memang kondisinya seperti itu. Saat ini sedang dibangun lagi ke arah barat itu, dia bikin sodetan sehingga nanti
bikin lagi penyaring sampah lagi, akan digiring sampah itu ke barat, khusus kalau sampah nanti akan dilarikan ke barat situ. Nah, disitulah akan dikelola. Mudah-mudahan dengan itu jalan keluarnya juga bisa menjadikan jalan keluar. Tetap juga pemeliharaan di waduk ini juga, tentunya juga aturan terkait dengan mestinya ini kan sudah wilayah kami beri tugas di Balai Besar Pendidik karena menggunakan kawasan Tahura ini. Kami beri tugas untuk menjaga komitmen dia menjaga kebersihan juga, keamanan, perlindungan dan kebersihan kawasan yang digunakan. Ya, itu kewajibannya mereka untuk melakukan pembersihan. Dan membuat aturan-aturan terkait dengan larangan-larangan para masyarakat yang berkunjung, ada yang memancing itu sembarangan buang sampah. Masalahnya adalah kata kuncinya adalah memang kesadaran masyarakat masih rendah. Kembali lagi ya Pak ya itu kepada kesadaran. Iya. Baik, terima kasih Pak Subandi, dan kita akan jeda yang satu ini pendengar. Setelah nanti di sesi terakhir kita akan mintakan juga komitmen dari bapak-bapak narasumber kita dan juga sekaligus nanti memberikan closing statement Pak ya. Kita jeda yang satu ini dulu. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa. Di sesi terakhir dialog luar studio berbicara bagaimana pelestarian hutan mangrove dan juga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat nelayan. Tadi sudah banyak diulas, sejatinya mulai dari bagaimana kondisi kawasan Tahura Ngurah Rai, bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Tadi sudah didapatkan berbagai solusi juga yang disampaikan oleh pihak pemerintah terkait dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Dan kita masih punya waktu kurang lebih 4 menit. Ada 4 narasumber, Niki bisa berbagi waktu masing-masing 1 menit Niki Pak untuk memberikan closing statement dan juga penekanan-penekanan terkait bagaimana komitmen bersama baik itu pemerintah, masyarakat, dan juga dari pihak ketiga dalam upaya pelestarian hutan mangrove ini sekaligus juga memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat nelayan. Dari Pak Subandi dulu nih Pak Subandi. Terima kasih Bu. Tes. Ya, makasih Bu Ayu. Tentunya closing statement kami adalah bahwa bagaimana seperti saya jelaskan awal tadi, bagaimana hutan mangrove ini akan memberikan manfaat kepada secara ekologi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kami hanya berpesan tentunya kepada kita semua masyarakat luas agar tolong bantu kami menjaga hutan mangrove ini sebagai penyangga daripada Kota Denpasar dan Badung, dan juga nanti bagaimana nanti kita usahakan untuk memberikan manfaat kepada nilai-nilai ekonomi masyarakat. Itu jadi mari bersama-sama ikut bantu kami membawa bahu-membahu menjaga hutan mangrove, terutama juga kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai-sungai agar sampah tidak masuk ke kawasan mangrove. Tentunya itu harapan kita agar sama-sama membantu menjaga keamanan dan kebersihan mangrove. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Subandi. Silakan Pak Made Rakayana selaku pihak ketiga Niki dari PT Indonesia Power. Terima kasih Bu Dayu atas waktunya. Jadi kami dari perusahaan sebagai pendamping dalam program pemberdayaan masyarakat ini mengharapkan bahwa program yang kami lakukan sebagai kebijakan, salah satu kebijakan di perusahaan kami bisa memberikan nilai manfaat kepada masyarakat. Juga tentunya kami sebagai perusahaan yang beraktivitas di sekitar di sini dapat mendukung program-program dari pemerintah setempat. Terima kasih.
Inggih, matur suksema Pak Madera Kayana. Silakan Pak Agung selaku Bendesa Adat Pemogan. Inggih, kaping untat niki titiang nguningayang ring krama Desa Adat Pemogan pada khususnya warga Kota Denpasar pada umumnya ngiring sarang-sarang ngajagang warna kertih sane wenten ring wewidangan iragama kesami. Karena bagaimanapun juga lingkungan yang ada di sekitar kita, yang mana lingkungan itu harus bersih, harus kita jaga kelestariannya demi kita juga ke depannya yang lebih baik. Inggih, matur suksema Pak Agung. Silakan Pak Wayan Kone selaku Ketua KUB Segaraguna Batulumbang. Terima kasih Bu Dayu. Sebagai penutup mungkin statement Tiang selaku masyarakat pesisir tentu sangat berharap kepada semua pihak baik masyarakat, adat maupun dinas. Mari kita sama-sama bagaimana kita mengkampanyekan untuk merubah mindset masyarakat secara menyeluruh untuk bisa memfungsikan sampah itu dengan baik dan menempatkan dengan baik sehingga tidak sampai jatuh ke hutan mangrove yang kita cintai ini, sehingga hutan bakau ini bisa menyeimbangkan ekosistem yang ada di sini yang membawa dampak ekonomi kepada masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan kami Batulumbang ini. Demikian closing statement kami. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Om Santi Om. Nggih, Om Santi Om. Baik, terima kasih niki dari Pak Wayan Kone Antara dan juga sekali lagi terima kasih kepada Pak Subandi selaku Ketua UPTD Tahura Ngurah Rai, ada Pak Madera Kayana selaku dari perwakilan dari PT Indonesia Power Bali, ada juga Pak Agung dari Bendesa Adat Pemogan serta Pak Kone Antara. Sekali lagi terima kasih niki sudah berkomitmen juga menjaga kelestarian hutan mangrove kita, dan juga ibu-ibu dan juga bapak-bapak para nelayan sareng sami matur suksema. Semoga apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini bisa memberikan pengetahuan baru lagi terhadap kita semua dan kita bisa berkomitmen untuk menjaga keasrian dari kawasan Tahura Ngurah Rai ini. Demikian saya Dayu Friska menyiarkan langsung dialog luar studio dari Balai Kelompok Nelayan Segaraguna Batulumbang, Pemogan Denpasar. Kita pamit undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Kita kembali ke studio Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih.